beredar nggak ada yang perlu diklarifikasi orangnya di sini kan. Ya, kabarnya. Oh, kabarnya apa kabar? Oh, kabar ya. Kalau pakai Gimana tuh. kabarnya hari ini? Tadi Iya, malam. hari ini saya baik-baik Mau aja. ngapain? Saya lagi makan kue coklat, lagi pesan sop buntut barusan, lagi lapar karena kebetulan hari ini lagi mau meeting sama Sunan Kalijaga, sama ketua umum kita Bang Onda Tambu. Karena kita semua dari Ketua Umum Sahabat Polisi. Sahabat Polisi. Karena kita semua kebetulan satu gabungan nih dari Sahabat Polisi hari ini. Untuk kedepannya kita akan adakan project boxing, namanya Fun boxing. Championship Fun Boxing. Insya Allah direncanakan habis Lebaran ini. Jadi kita mau meeting bertiga untuk teknis tanggal berapa, siapa-siapa aja, selebriti yang kita akan ajak main seputar itu gitu. Jadi kita kaget tiba-tiba ada berita banyak banget, tiba-tiba aku dihubungin wartawan. Jadi teleponin tadi. teman-teman ini juga apa artis. Nah, yang artis juga nelpon, yang media nelpon, yang udah lama hilang juga di dunia pengacara nelpon juga. Ada. Oh, si itu. Gue sampai kaget, update banget gitu kan. Ya tapi kan ternyata manusia, ditanya kabarnya orangnya ya, di sini-sini kabarnya aja, orangnya ada. Oh, artinya informasi mengenai keberadaan di kantor polisi itu Bener nggak sih? Tidak benar. seperti apa? Ya, karena biasanya udah otomatis kalau orang udah, ya, apalagi kan beritanya tertangkap, ya kan yang namanya tertangkap, Oh, iya. udah otomatis pasti digabungin Pasti 1-2 jam ataupun 1 kali 24 jam akan lepas, pasti kan butuh proses kan gitu. Nggak mungkin serta merta langsung dilepas karena itu ada tahapan-tahapan tersendiri, ya kan. Kalau ini kan enggak, kalian lihat sendiri ya kan, Lagi makan kue aku coklat. lagi makan kue coklat, lagi kelaparan gitu. Jadi udah pasti berita itu hoax gitu, tidak benar adanya. Tapi semalam KBP di mana KBP? Kalau semalam aku abis Malam dari di mana? Bobo sama siapa? Oh iya, Pulang jam ngapain berapa? aja gitu ya, konflik ya. Semalam itu gua habis dari Trans TV, kalian bisa lihat kan acara sama anak aku, satu dengan Mambu. Terus habis acara live, habis itu kita belanja, terus jalan-jalan, makan, habis itu turun dia ke Romangun, terus kita pulang. Udah. Berarti kabar Tapi nggak sih kak, kabar maksudnya dengan adanya berita ini padahal kamu kan ya kayak gini baik-baik aja gitu. Ya, biasalah kalau gue kan udah artis internasional dari dulu juga suara gue aja katanya Bang Otman, suara gue mengalahkan jantriknya pada mati semua, ya kan? Itu karena terlalu keren kali ya. Tapi kan sekarang akhirnya juga ternyata orang menerima suara gue nyanyi. Ya kalau sekarang di gosipin begitu ya nggak apa-apa. Yang penting kan kalian lihat aku ada di sini. Jadi ya menurut aku nggak bener ya, biarin aja lah resiko. Ada di sini dalam Keadaan sehat dan keadaan nggak laparan, ya kan? Didampingi oleh Bang Onda Tambu, oleh Sunan Kalijaga, dimana kita mau meeting gitu untuk proyek kita betul. Tapi sebelumnya KPB habis dari mana? Sebelum kesini gitu? Sebelum kesini tadi aku dari mana? Tadi dari jalan lah. Tadi Dari makanya jalan. mau kesini. Nggak habis dari ngurus-ngurus apa ya? Dari Ethiopia tadi gue. Tadi. Soalnya tangannya ada cap birunya. Oh, cap biru ya. Kita lagi Iya. cap biru ini. Ini kita latihan apa namanya? Mau pemilu ya? Ya, kita kan lagi banyak stempel juga gitu loh. Jadi kita yang ngurusin. Memang kalau begini udah harus di situ. Itu harus di situ nih, Pak. Situ mana nih kak? Situ mana nih? Di situ Kak? mana? Dia bisa aja ya kan, pikirannya udah kemana-mana. Iya. Yang jelas kalau yang namanya keterlibatan atau keterkaitan apalagi namanya narkoba, mungkin itu kita langsung bebas secepatnya. Jadi kalau aku sih nggak mau nanggepin berita seperti itu, gitu aja. Jadi menurut aku itu hoax aja. Mencoba bertanya-tanya nggak sih kenapa berita ini keluar mungkin? Aku sih nggak mencoba bertanya-tanya karena menurut aku ya wajar aja karena tiap hari berita pemilu di TV mungkin ada yang bosen kali lihat muka gue. Santai-santai aja kan, yang penting kita nggak ngapa-ngapain, baik-baik aja. KBP biasanya make up matanya bot, ini kemudian agak Capek nih, hari ini emang hari santai sedunia gue. Soalnya kan semalam aja aku pulang udah jam 11 lewat. Terus nggak ada istirahatnya. Terus hari ini nanti jam 6 meeting lagi sama klien. Ada produser aku, klien aku di di Tipula pengelapan itu 750 juta gitu. Jadi nanti aku jam 6 udah harus pergi lagi gitu. Emang Capek sampai nggak bisa rambut juga kan biasanya kan Rambut ini on rambut yang dulu ya. kemarin, Harus pergi ketemu klien apa harus wajib lapor?
Oh, harus ketemu klien. Oh, Nanti lu Jelas ikut ya. deh kalau gua ketemu klien gua kalau Ikutin ternyata aja. gua wajib lapor apa yo. Ya nggak bener dah, ya kan ntar ikutin aja tuh. Oke. Maksudnya melihat temannya maksudnya kena kabar yang kurang enak gimana sih? Iya, yang pasti pertama-tama ya kita sama-sama lihat ya, Mbak Nia ada di sini di samping kita hari ini dalam keadaan sehat, lagi makan kue coklat, dan juga kalau saya pribadi ya, saya yakin sekali dengan pihak kepolisian, dengan Pak Kapolri, dengan promotornya itu adalah bahwa ketika memang masyarakat tidak ditemukan fakta atau tidak ditemukan bukti apapun, ya pastilah tidak akan terjadi sesuatu hal terhadap masyarakat. Jadi kami punya keyakinan bahwa polisi zaman sekarang udah profesional. Nggak ada lagi tuh yang istilahnya bikin settingan ya, atau bikin oknum-oknum itu bikin aneh-aneh. Jadi saya yakin bahwa Mbak Melvi itu nggak kenapa-napa. Baik-baik aja. Baik-baik aja. Ada sih. Tapi melihat mata masih terlihat lebam, kurang tidur itu menandakan Kalau kurang tidur lu sesuatu. tiap hari juga kurang tidur kali lu mah bisa aja ya. Kurang duit yang ada kalau matanya lebam. Kalau dapat duit baru matanya kinclong. Nggak seperti biasanya. Ya emang kagak dandan, Bo. Kenapa kak? Biasanya kan kakak selalu Iya, biasanya kan penampilannya hebring banget tuh kak. Terus sekarang Tadi malam lo agak nggak lihat gue polos di gitu. Trans TV ada Iya. 7 segmen nih acara live begitu ya kan, terus acara sama anak gue, terus gue belanja ngurusin dia beli ini beli itu segala macam. Terus tadi pagi udah harus pergi lagi. Ini tadi aja mau nyalon nggak bisa nyalon karena tadi hujan. Jadi gue ya udahlah nggak jadi nyalon. Percuma juga kalau gue nyalon hujan isut lagi rambutnya, makanya udahlah. Oh hari Toh ini hari ini juga ketemunya sama kita-kita. cuman sama cowok-cowok ganteng ini terus Nggak ada nanti show, sama nggak ada gue. show. Nggak ada. Hari ini Itu. aman kok. Gue lagi Jawabannya di aman, nggak ada pengacara show. dulu hari ini, jadi nggak ada show. Tapi melihat ada dua laki-laki yang boleh dibilang dekat dengan pihak kepolisian, apakah itu merupakan suatu kode? Gue ketawa. Jadi itu udah lama. Gua liatin ya bukti chat gue janjian Ya, ya. silakan. Nah, biar enak ya. Biar nggak ada dusta nih daripada nanti dibilang oh jangan si Barbie lagi konsultasi tentang hukum atau apa, gila gue pengacara nanti nggak usah pakai orang, gue juga udah pinter ya kan. Harus saya akui ibu ini sebagai seorang pengacara hebat. Saya harus mengakui ini akan menjadi salah satu pengacara wanita Indonesia yang hebat ya, karena kan biasanya orang tuh kalau pengacara itu sebelum bisa membela kliennya harus bisa membela dirinya. Nah, saya kebetulan mengenal sosok Barbie itu dari tahun 2004 ya Bu, Iya. dari 2004 Sekarang tanggal 23. ya. Tanggal 2004 maksudnya. Saya kenal tuh dari 2024 sama ibu ini. 2004. 2004 atau 2000. Saya kenalnya dari 2004. Sekarang tanggal 23. Iya. Mana sih chat aku yang besok ya? Voice note ya? TikTokin aja. Iya. Biasanya sosok Barbie kalau di depan kamera selalu menjaga penampilan. Emang gue tahu lo pada mau datang, jangan gila-gila ya, yang lo mau datang kan dirimu tiba-tiba datang ke sini. Kalau kita kan nggak ada janjian sama anak-anak, emang ada gue yang calling. Nah, Tapi memang baru sekali ya Kak Barbie ya, maksudnya berpenampilannya nggak Emang gua kurang kayak keren biasanya nggak, apa maksudnya untuk make upnya sendiri kayak kurang. Jadi nggak pertemuan kayak kita hari ini biasanya memang gitu. ada janji. Besok aku nanya di mana Terusin, Bang. ya Kuningan. ini Gambar di Kuningan, bergeser ke sini. Apakah karena semalam sempat mampir ke nih ya, besok meeting nih kemarin ya nih, kalian lihat nih, biar jangan fitnah gue lagi. Rabu, besok meeting Maponda jam 2 ya, besok ya kan? Besok berarti besok hari ini. Hari ini maksudnya ini kemarin nih saya, kemarin saya. Kak, bawahnya ada tulisan selesai BAP kak? Yang mana? Coba tulisannya bawahnya. Oh ini mah lain lagi, nggak usah lain lagi. Oh iya, siap. Oh bukan selesai BAP itu kak? Kasus lain lagi, intinya gue baik-baik aja, udah begitu aja. Kenapa sih pada kesentilan, bingung gue ya.
Apalagi kalau kasusnya narkoba. Nih ya, nih. Yesterday bahasa Inggrisnya artinya kemarin. Ya, tuh. Besok meeting Mafonda jam 2 ya. Sekarang jam berapa tuh ya? Lewat-lewat kan. Nah, sekarang gimana kalau gua misalnya Nih ya, ini buktinya bahwa memang hari ini kita ada janjian ya. Nih, ada buktinya. Iya tuh. Malah besok meeting Mafonda jam 2 ya. Itu sama Maksudnya kan hari sama Bang ini. Fonda juga nggak ada. Ya, sekarang kalau amit-amit gua itu beritanya benar, terus kok gua bisa prediksi sekarang kita jam ini ada di sini? Emang gua Tuhan. Gimana coba Gimana? kalian? Tanya balik. Iya, gue yang nanya lu coba jawabannya gimana? Karena ada sosok dua orang ini bisa Menjadi jaminan. Jaminan dari mana saya? Oke gini, lu yang mendalilkan, lu yang membuktikan, gue tantang balik ya. Kalau lo bilang ini jaminan, coba tanyakan di Polres Jakarta Barat, apakah ada dua orang ini yang menjaminkan saya? Kalau ternyata nggak ada gimana? Gue yang laporin dulu jadi ya. ternyata- Berarti kan pencemaran nama baik dong, bener nggak? Nggak boleh gitu. Ternyata kejadiannya seperti apa? Nggak ada kejadian Setahu seperti apa. setahu gua ya, kalau seorang tersangka nih, setahu Iya, gua iya. itu semua 10 jari kan. Iya, iya dong. Ini cuman ini satu jari doang gue ngurusin Artinya oke kan? Oke. Aman. Aman, nggak ada apa-apa. Apa karena ketilang kendaraannya atau gimana? Hah? Kendaraannya ketilang atau gimana? Kayaknya burung gue yang ketilang deh, bukan kendaraan gue yang ketilang deh. Iya Bang, kan tadi Abang bilang kan nggak kalau mungkin lah kalau kendaraan ketilang terus dari beritanya oke. Kamu bilang apa mobil aku ketilang, kalau mobilnya ketilang tapi beritanya di situ tertangkap narkoba, itu aja udah kagak matching, kan kagak ada yang beres. Ya, Terus kalau sumber ada di mana-mana bisa aja. masa ketilang terus kita harus sampai ke sono. Sekarang gini aja deh, nggak usah ribet-ribet nih di hadapan teman-teman media. Berani nggak tes urin sekarang? Iya, kalau gue tes urin gue negatif gimana? Ayo, hadiahnya apa lu kasih gue mobil satu ya? Ayo sekarang gue tes urin. Gimana kan lebih enak bener tuh, gue suka tuh. Ya mobil mini. Ya, ini kasih spionnya dong, nggak mau dong. Tapi berarti jempolnya itu nggak berartikan apa-apa kak? Ada Ya nggak apa-apa proses saya. di kepolisian ya bukan kayak ya? gitu ya. Kalau tersangka kan baru 10 jari. Iya, kan itu belum nyampe tersangka, Bang. Kalau ini Baru kan belum diamanin kan siapa tahu kalau cuma satu 10 jari. jari baru tersangka. Kalau satu jari tuh enak begini aja, Beb. Di mana-mana kalau diamanin itu 3 kali 24 jam, bener nggak? Bener nggak sih? Gitu aja ya. Itu yang berbicara undang-undang Undang-undang aturannya. lo bukan gue atau bikin tetangga gue lo. Jadi lu berapa jam? Gue nggak ada jam-jaman, gue Nggak, berapa jam dari jalanan ke sini ke berapa jam? Amerika 8 jam gue. Itu aja. Jadi maksudnya kan bisa kalian lihat, aku tadi malam syuting Trans TV, ya kan? Jadi kalau kita ngerunut jam aja udah pasti. Dan janjian jam siang di sini. Dari kemarin jam 2, kita udah nyampe dari tadi. Gitu kan. Kalau nanti ada netizen yang melihat atau memfoto kakak posisinya ada di Polres Metro Jakarta Barat seperti apa kan nanti? Kalau kita kan nggak tahu Ya, tangan-tangan jahil netizen. Ya biarin aja, yang penting artinya mau itu netizen kayak deterjen kayak, yang penting gue tidak ditangkap dan itu Tidak beritanya ditahan, benar. kan gitu. Iya, tidak ditahan dan tidak ditangkap dan beritanya tidak benar, kan gitu aja, karena kan beritanya tertangkap kok, ya kan. Buktinya gue di sini kan gitu aja, kenyataannya kan gue di sini, bukannya di mana-mana, kecuali kalau gue di sana, tapi gue masih ngelak, ya itu berarti kan gue bohong. berarti mungkin narkoba sendiri atau narkoba dia. Kalau gue kan duta BNN ya, makanya gue bilang tadi, kalaupun sekarang gue dituduh atau apapun itu, gue berani juga buat tes urin sekarang sekalian gitu loh. Karena untuk menjadi aku yang sekarang itu bukan karena Barbie modal tampang atau Barbie itu halu-halu enggak, tapi benar-benar kita air mata darah ya untuk berkarir. Kalau nggak mungkin bapak-bapak ganteng ini bisa meng-hire saya mendampingi menjadi mitra juga untuk kita adakan event ke depannya. Dan di situ juga gimana Pak Ketua mungkin bisa dibicarakan sedikit tentang aku gimana. Ntar kalau gue ngocet, sangkain gue yang ke GR. Coba tanya Bang Monda, Pak Ketua Umum nih Bang Monda, ngapain? sempat kaget nggak mendengar kabar berita KBRI diciduk karena narkoba? Abang sama ketua sahabat polisi seperti apa? Aku belum dengar soalnya. Tadi udah bener tapi belum dengar, kita udah jalan di sini karena kita jam 2 Kuningan rumah terus jam 2 kita mau ada event. Kemarin kan kita habis ada event tinju, kalian ada kan? Gak ada Bayam itu. Acaranya sukses, kita mau bikin lagi nih. Beliau punya ide di Kolosium ya. Kolosium. Nah kita mau ramukan hari ini gitu. Biasanya dia telat tapi itu kan udah duluan. Biasanya Kan
Makanya Karena nggak dandan jadi nggak telat. ya, makanya Bang Sunan pakai baju SPI karena kita rapatnya SPI. Tapi abang nggak pakai sebagai ketua. Oh, ada di mobil. Oh, ada mobil. Tapi abang mendengar tawarnya, Enggak, dia mau ganti yang baru karena itu logonya masih yang lama. Karena kita orang lama. Dia udah ketua DKI. Orang lama. Nah rencananya saya mau diangkat ketum juga nih, mumpung sekalian promo ketum. Ya kita menjadikan beliau di source pun lah sobat polisi. Kalau memang dia narkoba, kita tentunya udah profiling dong. Saya nanya-nanya dong. Betul. Kita pasti nanya-nanya, betul kena narkoba nggak sih? Pakai nggak sih? Kamu bisa akan hire. Nanti kan akan kita blunder ke depannya gitu. Masih di situ aja ngeliatnya. Kalau memang dia kena narkoba, nggak mungkin dia ada di luar, apalagi dia artis. Sensitif. Kak Berbi, gimana sih Kak Berbi melihat fenomena artis yang tertangkap polisi karena narkoba? Ya sekarang gini, narkoba kan sebetulnya nggak di kalangan artis aja, semua kalangan kan namanya narkoba tuh masuk ke kalangan, apalagi anak-anak kecil juga sudah bisa kena narkoba juga. Cuman sekarang intinya bagaimana pengendalian dari orang tersebut masing-masing. Karena apa? Orang kan kalau kena narkoba macam-macam, biasanya satu frustasi ekonomi, frustasi karir, dibujuk teman, dirayu, dibujuk pacar, nggak enakan nolak, atau diiming-imingi sesuatu. Kalau Bu Berbi ditawarin narkoba sama pacar mau apa enggak? Saya nggak mau, Karena udah ngerti kan. karena udah ngerti, udah expert dong, udah jadi duta PNN juga. Saya kan duta bersinar, bersih dari narkoba. Iya. Bersinar ya? Bersinar, aku duta bersinar. Tapi karena rambut nggak di ini jadi nggak bersinar. Iya, seperti ini habis kecopetan kayaknya. Tapi Kak Berbi kan artis nih banyak kegiatannya segala macam. Hari ini kebenaran aku lagi ketemu cowok-cowok ganteng ini, sama nanti ketemu klien saya juga cewek produser. Jadi emang lagi nyantai. Kan kadang-kadang aku kalau lagi nyantai, ini masih agak cakepan loh, masih pakai lipstick, pakai bulu mata. Kadang-kadang kalau gue lagi datang kumalnya ya kumal, karena aku nggak ada ketemuan sama anak-anak media, nggak ada janji apa-apa. Coba tanya anak media mana yang janjian hari ini sama aku, kan nggak ada. Nah, itu bisa dipastikan. Jadi wajar kalau sama ini kan udah punya istri. Oh ini budaya saya, bahasanya janda. Tapi kan nggak mungkin ngeceng sama ketum, ya kan? Ya kan. Jadi ya udah kan. Mama Sunan kan udah swipe lama, sama istrinya juga Dari lama. 2004. Jadi ya nggak ada yang buat ngeceng juga hari ini gitu. Hari ini justru kita bagaimana komitmen aja janjian dari kemarin. Padahal buat membentengan diri dari narkoba. Jadi matching semua ya. Justru hari ini aku malah saking udah janji sama ketum. Nah ini ada berita juga buat teman-teman media, berita duka cita. Jadi partner aku Bang Denny Lubis ini meninggal jam 5 subuh. Mungkin kan sebagian ada teman-teman media nggak tahu. Nah makanya biasanya aku kalau ada apa-apa kan urusan kuasa hukum tuh sama Bang Denny. Sekarang akhirnya aku kontak-panting ngurusin sendiri karena beliau subuh tadi meninggal jam 5 subuh, pengentalan. Alhamdulillah baiknya di hari Jumat subuh di bulan baik. Cuman ya sedih aja, kehilangan banget karena beliau kan mentor aku. Jadi gue kayak kontak-panting sekarang mana lagi ada kasus ngurusin itu. Sampai tadi Gali juga nelfon juga. Kaget juga tadi Gali nelfon aku jam 12. Mungkin ada chatnya kalau kalian lihat. Nanya, Bang Denny gimana? Meninggal? Iya, aku bilang meninggal. Ini ya. Nih. Aku masih jawab lo ya, 11.28 ya. Kalau ditangkap mana mungkin bisa komunikasi. Nah, gitu aja deh. Lebih enak kan daripada kita fitnah melulu. Iya kan, bener gak? Gali nelfon aku tadi jam 11.20. Kan gitu. Majuin. Nah. Tapi Gali jangan GR ya, ngapain gua lagi yang diumumin. Dia nelfon aku 11.20. Aku bilang, iya bener. Gitu. Kalau sampai kenapa-napa kan nggak mungkin angkat telepon. Ya. Cukup klarifikasinya Apa yang mau cukup. disampaikan? Apa? Cukup klarifikasinya cukup. Ya, Apa yang mau disampaikan dulu? Apa? ya intinya aku terutama Bang Denny Lubis sih ya, kalau netizen sih gue nggak salah lah. Yang penting aku baik-baik aja di sini. Ya itu mohon doanya buat teman-teman mungkin dari kalangan pengacara yang mungkin kenal Bang Denny karena beliau mentor aku. Kemudian kita buka satu logo bareng. Minta doanya semoga
semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan Bang Denny pergi dengan senang. Kalau ada kesalahan dari Bang Denny, dari pihak keluarga, saya mengakui, minta maaf yang sebesar-besarnya. Kak Berbi, terakhir dong cara Kak Berbi buat ngebentengin diri dari narkoba, karena kan dunia kartisan juga nggak jauh ya. Oh iya. Maksudnya banyak banget sebutan itu dunia Karena kartisan jujur aja juga. gini loh, dulu kan Juliet Perez, Ray Irawan, Preti, itu kan geng-geng aku ya. Aku ngeliat kehidupan mereka, ya memang kita butuh duit, tapi kalau kita udah kena narkoba, kan akhirnya juga habis duit, habis karya, habis karir, nama jelek seumur hidup. Apalagi kalau udah punya anak, itu kayaknya gagal banget deh seumur hidup lo jadi orang tua. Kalau duit mungkin kita sekarang habis, besok kita nggak tahu lagi bisa kita dapat. Tapi kalau udah sampai tercoreng narkoba, aduh itu kayaknya udah nggak ada maaf. Jadi aku pun juga, mamaku berpesan, lo kalau mau nakal mendingan minum alkohol sampai muntah juga nggak apa-apa. Tapi kalau sampai narkoba, jangan sama sekali. Karena ketika udah narkoba, ya satu, apalagi kita public figure, telepon kita kan pasti juga di tracking lah. Nggak mungkin kita public figure nggak di tracking, itu pasti udah pastilah. Jadi kita harus hati-hati dalam penggunaan telepon, lingkungan teman, apalagi kita nggak pakai aja bisa difitnah pakai, apalagi kalau kita pakai ataupun beli, ya kan, dari si A, si B, si C, itu gampang banget ditelusuri. Jadi sekali lagi aku selalu pesanin sama teman-teman, jangan sampai memakai narkoba gitu. Masih banyak cara lain untuk kita menghindari dari masalah atau menjalankan sebuah masalah yang tanpa harus mengadakan masalah baru gitu loh. Jadi lebih baik ya kita mungkin ada orang tua, atau mungkin ke keluarga, ke iman kita, ke teman, ya terus kita beribadah, ataupun nggak bisa ibadah ya healing gitu kan, menenangkan diri dulu. Banyak hal yang, karena dengan kita seperti itu, kayak aku nih sekarang, aku mau ditantang sekarang tes narkoba juga, tes urin juga nggak ada masalah, karena aku nggak pernah takut gitu. Dan terbukti memang aku sampai saat ini kan baik-baik aja karir aku. Mungkin kalau aku udah ikut tergabung, mungkin gue sendiri kali udah nggak ada sama kalian lagi. Maksudnya Kita akan mengusut yang menyebar hoax nggak Kak? Atau nggak usah lah, soalnya kita udah sibuk ya, gue tidur aja kurang, apalagi sekarang gue musut-musut, capek-capekin badan. Ya anggap aja pahala, biarin aja. Orang mau ngomong apa, yang penting aku Faktanya kan yang penting aku baik-baik aja. Dan menunjukkan nama baik, Kak. Ya namanya nama baik udah resiko kok. Gua Emang kita mau nutup media kan nggak mungkin. iya kan yang keluar dari grupnya teman-teman media katanya kan nggak mungkin. Oke. Terima kasih.